To infinitive, bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata lain. Pengertian to infinitive sendiri adalah suatu verbal atau kata kerja yang terdiri dari partikel to atau preposition ya kita bilangnya, dan bentuk simple dari kata kerja atau verb yang biasa kita sebut bare infinitive atau simple form, atau lebih umum disebut verb 1. Jadi terdiri dari to plus verb 1. To infinitive merupakan suatu kata yang dibentuk dari kata kerja namun berfungsi sebagai part of speech lain. Sama halnya seperti verbal yang lain yaitu gerund dan participle. Ya, kita fungsikan mereka sebagai part of speech lain atau kata kelas kata yang lain. Seperti halnya verb atau kata kerja, infinitive to infinitive dapat disertai juga oleh objek atau modifier penjelas. Infinitive yang didampingi objek atau modifier membentuk suatu frasa yang disebut infinitive phrase. Jadi rangkaian kata dari to infinitive tapi belum berupa kalimat. Namanya frasa. To infinitive adalah kata kerja yang berfungsi sebagai noun. Kebanyakan ya. Sebagai noun, to infinitive bisa ditempatkan sebagai subjek, objek, complement, appositif, head of to infinitive phrase. Jadi inti dari kata rangkaian to infinitive frasanya dan adverb. Bentuknya sendiri to infinitive itu ada dua, ada basic to infinitive dan to infinitive phrase. Basic to infinitive yaitu terdiri dari to plus verb 1 saja, sedangkan to infinitive phrase terdiri dari to verb 1 diikuti objek atau modifiernya. Pola to infinitive, kata kerja yang berhuruf to di depannya yang berfungsi sebagai noun. Nah, polanya untuk simple formnya, ketika aktif kita pakai to verb 1 saja, ketika pasif to verb 1 sebenarnya sama, tapi berupa be verb 1-nya, nah setelahnya diikuti verb 3. Kalau non verbal nggak ada aktivitasnya, maka pakai to plus be plus adjektif, noun, adverb atau pronoun. Atau teman-teman mau memunculkan makna sudah di dalam maknanya nanti, boleh, maka pakailah bentuk perfectnya yaitu to have verb 3. To verb 1 tetap ya, have itu bentuk verb 1. Jadi ini rangkaian saja, tetap setelah to verb 1 di belakangnya boleh diubah-ubah. To have verb 3 ketika aktif, subjeknya yang melakukan aktivitasnya, atau gitu ya. Kalau berhubung di sini nggak ada subjeknya ya anggap saja seperti itu. Kalau pasif maka bukan subjeknya yang melakukan aktivitas. Oh, atau begini saja. Kalau aktif maknanya memakan, meminum, mencuci. Nah, itu aktif. Kalau pasif ya di atau dimakan, dicuci. Nah, nanti kalau dimakan yang perfect sudah dimakan, to have been verb 3. Kalau sudah berada di kelas ya to have been anak. Rangkaian kata pada to infinitive bisa dilihat sama halnya dengan rangkaian dari kalimat dengan menghilangkan subjek seperti di bawah ini. Jadi isinya kalau dalam bahasa Indonesia ada SPOK, kita hilangkan S-nya. Nah, tinggal POK bisa terdiri dari predikatnya saja atau verbnya saja dengan objeknya jadi verb objek atau predikat objek, verb adverb atau verb kata predikatnya dan keterangannya atau lengkap predikat objek keterangan. Nah, bisa juga. Atau dengan adjektif, objek plus adjektif juga bisa kebanyakan ya. Verb plus objek dan adjektif. Nah, kurang tepat kalau hanya adjektif saja. Contoh untuk rangkaian
To infinitive bisa dilihat sama halnya dengan yang tadi ya, dengan menghilangkan subjek. Contohnya to verb 1 ketika simple aktif ya. To drink, minum atau meminum. Kalau ada objeknya, to drink juice, minum jus. Ada adverbnya, to drink in the market, minum di toko. Atau lengkap, to drink juice in the market, di pasar ya, lebih tepatnya ini sebenarnya ya, minum jus di pasar. Pasif untuk yang simple, polanya to plus be plus verb 3. To be washed, dicuci. To be washed by me, dicuci olehku. To be washed yesterday, dicuci kemarin. To be washed by me yesterday, dicuci olehku kemarin. Nah, lengkap. Me itu untuk yang aktif atau makna inti ya, mana aslinya. Kalau pasif ketambahan di depannya, di depan kata kerjanya. Selanjutnya contoh untuk yang perfect. Untuk yang aktif, perfect aktif to have verb 3 ya, untuk kata kerjanya saja. Kalau tadi to verb 1 ya ketika simple. Perfect ya pakai to have verb 3. Kalau nggak ada objeknya hanya itu saja. To have eaten, makan, sudah makan, boleh menambahkan makna sudah, nggak apa-apa. Verb plus objek, to have eaten some food, sudah makan makanan. To have eaten in the restaurant, sudah makan di restoran. To have eaten some food in the restaurant, sudah makan makanan di restoran. Nah, boleh dimaknai seperti itu. Teman-teman menambahkan makna sudah. Perfect infinitive pasif adalah bentuk pasif dalam bentuk infinitive perfect. Ini mengacu pada tindakan yang selesai dilakukan pada subjek kalimat sebelum tindakan lain terjadi. Namun perlu dicatat bahwa penggunaan ini lebih jarang daripada bentuk lainnya. Nah, yang ini jarang ya. Contohnya, kalau untuk yang tanpa objek, tanpa adverb ya, to have been verb 3. To have been taught, diajar. To have been taught by me, diajar olehku. To have been taught in the class, diajar di kelas. To have been taught by me in the class, diajar olehku di kelas. Nah, ini untuk aktif dan pasifnya. Nonverbalnya sebenarnya cukup mudah. Thanks for watching.